menulis hasil wawancara dalam bentuk paragraf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 kita dapat berjumpa kembali dalam keadaan sehat tanpa halangan suatu apapun. Mari kita ikrarkan dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak, ketemu lagi dengan Pak Yuda. Hari ini kita ada pelajarannya tematik bahasa Indonesia. Baiklah anak, kita mulai. Halo anak-anak, silakan dibuka ya buku penanya halaman 151. Tema 2, subtema 3, menyayangi tumbuhan. Jadi kita akan mempelajari tentang lanjutan dari materi wawancara. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengubah hasil wawancara dari bentuk tanya jawab ke dalam bentuk paragraf. Anak-anak, dalam menulis suatu bentuk paragrafnya bentuknya wawancara harus menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Kosakata baku pedomannya adalah KBBI, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi dalam KBBI itu semuanya adalah kata baku. Yang kedua itu kalimat efektif, yaitu harus sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau dalam PUBI atau PUEBI anak-anak ya. Baiklah anak-anak ya, silakan dibuka ya materinya ya. Tadi ya halaman 151 dan halaman 156. Jadi kita belajar menggunakan kata tanya dalam wawancara. Jadi dalam wawancara yang baik harus mencakup yaitu apa kemarin anak, yaitu 5W tambah 1H. Masih ingat anak-anak apa itu 5W tambah 1H? Yang pertama what. What itu artinya apa. Yang kedua why, itu mengapa. Yang ketiga who, siapa. Yang keempat when, kapan. Lima where, di mana. Yang keenam how. How itu bisa bagaimana atau berapa. Kita bahas dari satu persatu anak-anak ya. Kita mulai dari kata tanya apa. Digunakan untuk menanyakan suatu peristiwa terjadi, itu menggunakan kata tanya apa. Kalau mengapa, menanyakan sebab atau peristiwa itu terjadi, itu menggunakan kata tanya mengapa. Kalau siapa, itu menanyakan suatu pelaku atau tokoh yang terlibat dalam suatu peristiwa. Kalau kapan, menanyakan waktu terjadinya peristiwa, itu menggunakan kata tanya kapan. Where atau di mana, kata tanya digunakan untuk menanyakan tempat terjadinya suatu peristiwa, itu menggunakan di mana. Kalau how itu menanyakan cara atau proses dari suatu kejadian itu berlangsung, itu namanya how. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar yaitu mengubah wawancara dalam bentuk tanya jawab menjadi bentuk narasi atau bentuk paragraf. Perlu diingat anak-anak ya, bahwa dalam suatu kegiatan tanya jawab atau wawancara itu melibatkan antara narasumber dengan pewawancara. Masih ingat apa perbedaan narasumber dan pewawancara? Narasumber adalah orang yang memberikan informasi, itu namanya narasumber atau informan.
Kalau pewawancara adalah orang yang mewawancarai atau yang membutuhkan informasi. Coba dilihat anak-anak ya, halaman 156. Di situ ada wawancara atau dialog percakapan antara siapa anak-anak? Ibu guru, Dedi dan Pak Guntur. Di situ siapa yang menjadi informan, siapa yang menjadi pewawancara? Siapa anak-anak narasumbernya atau informannya? Yaitu adalah Pak Guntur. Itu namanya sebagai informan atau narasumber, orang yang memberikan informasi. Yang kedua yaitu pewawancara adalah Dedi. Betul ya? Jadi di situ yang bertanya, yang membutuhkan informasi adalah Dedi. Paham? Itu bentuknya dialog atau percakapan antara pewawancara dengan kalimat tanya yang ditanyakan dipisahkan oleh tanda titik 2. Ini ya, ingat-ingat ya. Antara pewawancara dengan kalimat yang diucapkan dipisahkan oleh tanda titik 2. Yang menandakan itulah percakapannya atau dialognya. Bela anak-anak ya. Sekarang kita belajar yaitu mengubah dari bentuk dialog atau percakapan ke dalam bentuk paragraf. Paham? Kita mulai anak-anak ya. Baiklah anak-anak, ini adalah salah satu contoh tanya jawab atau wawancara antara narasumber dengan pewawancara. Di sini ada temanya, itu adalah aturan lalu lintas. Membahas tentang aturan lalu lintas. Kalau kalian perhatikan di sini ada suatu kegiatan tanya jawab. Siapa anak-anak? Tanya jawab atau wawancara antara narasumber dengan pewawancara. Sudah kalian lihat anak-anak ya. Di sini ada dua tokoh yang terlibat. Ada yang satunya Effendi dan satunya Pak Andreas. Coba kita baca bersama-sama anak-anak ya. Perhatikan ya. Effendi. Selamat siang Pak. Selamat siang. Nama saya Effendi Pak. Bolehkah saya tahu nama Bapak? Tentu saja boleh. Nama saya Andreas. Saya ingin bertanya mengenai aturan lalu lintas. Aturan lalu lintas itu contohnya apa saja Pak? Banyak sekali contoh peraturan mengenai aturan lalu lintas. Antara lain, pengemudi kendaraan bermotor harus memiliki surat izin mengemudi atau SIM. Pengendara sepeda motor harus menggunakan helm, menaati lampu lalu lintas, dan menaati rambu-rambu lalu lintas. Jika adik akan menyeberang jalan, harus melalui tempat penyeberangan jalan, seperti jembatan penyeberangan atau zebra cross. Bisa Bapak sebutkan apa saja fungsi dari aturan lalu lintas itu, Pak? Jika kita lihat dari segi fungsi dari aturan lalu lintas, yaitu untuk mengatur pengguna jalan raya agar lalu lintas di jalan raya menjadi tertib dan juga teratur. Bila mana tidak ada aturan lalu lintas, tentunya pengguna jalan pasti akan berbuat semaunya. Hal itu akan menyebabkan kemacetan. Selain itu juga akan menyebabkan terjadinya kecelakaan. Jadi, aturan lalu lintas juga untuk menjaga keselamatan pengguna jalan itu sendiri. Jadi semua orang harus mengikuti dan mematuhi peraturan lalu lintas ya Pak? Iya, tentunya karena hal itu menjadi keharusan Dek. Terima kasih Pak atas kesempatan waktunya. Sekarang saya tahu pentingnya aturan lalu lintas. Terima kasih kembali. Jangan lupa ya Dek, patuhi peraturan lalu lintas. Baik Pak. Kalau kalian cermati anak-anak, siapa yang bertindak sebagai pewawancara, siapa yang jadi narasumber atau informan? Yuk siapa? Yang menjadi pewawancara atau orang yang bertanya atau membutuhkan informasi. Siapa? Ya, betul ya? Bagus. Yaitu Effendi. Jadi Effendi ini sebagai pewawancara atau orang yang bertanya atau membutuhkan informasi. Itu nama Effendi ya. Sekarang narasumber atau informannya atau orang yang memberikan informasi dari pertanyaan pewawancara. Ayo siapa? Ya betul,
Pak Andreas, betul ya. Jadi pewawancaranya Effendi dan narasumber atau informannya yaitu Pak Andreas, yaitu beliau adalah seorang polisi lalu lintas. Kalau kalian perhatikan anak, di sini ada dialog atau percakapan ditandai oleh tanda petik 2, itu namanya kalimat langsung atau kalimat yang diucapkan langsung oleh para tokoh dalam dialog tersebut ya. Diapit oleh tanda petik 2 kalau kalian amati semuanya ya, dari percakapan awal sampai akhir diapit oleh tanda petik 2, itu namanya kalimat langsung, yaitu kalimat yang langsung diucapkan oleh para tokoh dalam suatu wawancara tersebut. Antara nama tokoh dengan kalimat yang diucapkan dipisahkan oleh tanda petik 2. Kalau kalian cermati anak-anak ya, dari awal hingga akhir, pemisah antara tokoh dengan kalimat yang diucapkan oleh tanda petik 2 ini ya, tanda petik 2 ini ya. Paham? Sekarang kita akan belajar bagaimana mengubah suatu bentuk tanya jawab menjadi bentuk cerita atau paragraf. Yang pertama anak-anak ya, kita harus menghilangkan dulu semua tanda baca yang ada dalam bentuk dialog dalam wawancara tersebut. Ada tanda apa anak-anak? Ada tanda tanya. Terus ada apa lagi? Kalau kalian amati, Anda seru. Jadi kalau dalam bentuk paragraf atau cerita sudah tidak ada lagi tanda baca selain tanda titik yang memisahkan kalimat satu dengan kalimat berikutnya. Paham? Yang kedua anak-anak ya, kalian harus memahami secara betul inti dari dialog atau percakapan dalam wawancara tersebut, supaya nanti dalam bentuk cerita atau paragraf kita bisa menyusunnya dengan lebih mudah. Sini anak ya, sudah kita siapkan ya. Ini adalah salah satu contoh hasil dari pengubahan dalam bentuk tanya jawab ke dalam bentuk paragraf. Ingat, apa itu paragraf? Yaitu adalah gabungan dari beberapa kalimat, itu namanya paragraf. Ditandai oleh kalimat pada awal baris yang menjorok ke dalam, itu adalah cirinya paragraf. Dah? Ini sudah bacakan ya, hasil dari pengubahan dari bentuk tanya jawab ke dalam bentuk cerita atau paragraf. Peraturan mengenai aturan lalu lintas antara lain, pengemudi kendaraan bermotor harus memiliki surat izin mengemudi SIM. Pengendara sepeda motor harus menggunakan helm, menaati lampu lalu lintas dan menaati rambu-rambu lalu lintas. Pada saat menyeberang jalan, kita harus melalui tempat penyeberangan jalan seperti jembatan penyeberangan atau zebra cross. Fungsi dari aturan lalu lintas yaitu untuk mengatur pengguna jalan raya agar lalu lintas di jalan raya menjadi tertib dan juga teratur. Bila mana tidak ada aturan lalu lintas, tentunya pengguna jalan pasti akan berbuat semaunya. Hal itu akan menyebabkan kemacetan. Selain itu juga akan menyebabkan terjadinya kecelakaan. Jadi, aturan lalu lintas juga untuk menjaga keselamatan pengguna jalan itu sendiri. Dengan demikian, sebagai warga negara yang baik harus mematuhi aturan lalu lintas dimanapun kita berada. Jadi, dalam bentuk cerita atau paragraf, intinya tidak boleh menyimpang dari dialog atau percakapan dalam wawancara tersebut. Sama, tapi kita hanya mengubah bentuk kalimat atau tulisannya menjadi bentuk kalimat berita atau kalimat yang berisi informasi berdasarkan dialog atau percakapan dalam wawancara yang kita buat. Dapat mana ya? Jadi di sini nanti adalah kita belajar mengubah wawancara dalam bentuk dialog atau percakapan ke dalam bentuk paragraf atau bentuk cerita. Paham anak ya? Nah, sekarang baiklah anak, kita tadi belajar apa? Mengubah dari bentuk tanya jawab ke dalam bentuk cerita atau paragraf. Untuk tugas kalian, untuk latihan di rumah anak ya, coba kalian buka buku pena 3A-nya, halaman 156 sampai 157. Di situ ada suatu wawancara yang judulnya itu ekosistem asri di tengah kota. Di situ kan bentuknya tanya jawab atau dialog. Silakan kalian ubah
teks wawancara tersebut ke dalam bentuk paragraf atau cerita. Beda lagi, silakan kalian ubah tanya jawab dalam kegiatan wawancara halaman 156 ke dalam bentuk paragraf atau cerita. Silakan kerjakan di buku tugas kalian. Demikian anak ya, pelajaran tematik bahasa Indonesia hari ini. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.